Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan siswa kelas 12 TKR SMK Negeri 1 Pelampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bilang dulu ya. Kalau ada sastra, ada pertama. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita dulu ya. Silakan kita gerak. Dulu kita baca kita baik. Satu bisa kita akan mempelajari pelajaran kelistrikan kendaraan ringan di mana kompetensi dasar. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama yaitu mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Ya, ini masih sama ya. Ini untuk adik kelas 12 yaitu mendiagnosis. Ya, tuh. Terus indikator pencapaian kompetensi yang nanti disampaikan. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan cara kerja sistem pengapian konvensional. Terus yang kedua, menganalisis kerusakan sistem pengapian konvensional. Jadi dua ini harus kalian kuasai. Biar proses itu timbul karena ada kerusakan atau trouble. Nah, ini saya akan menampilkan video tentang kerusakan pada sistem pengapian. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bincang ini starter dan ya, starter tidak mau hidup ya. Nah, kita akan mengecek sistem pengapiannya. Nah, untuk sistem pengapian mobil Kijang ini menggunakan sistem pengapian platina ya, artinya belum menggunakan yang elektronik seperti mobil-mobil sekarang itu. Setelah uji utak di-on-kan, untuk pada distributor kita kendorkan ya, kendorkan terlebih dahulu untuk melihat apakah pada platina ini ada bunga apinya. Oke. Ternyata setelah saya geser-geser di sini, pada platina itu tidak terjadi yang namanya platina itu membuka dan menutup. Jadi platina hanya diam saja, artinya tidak ada loncatan bunga api pada platina ya, sehingga menyebabkan pada koil itu tidak terjadi yang namanya induksi ya. Untuk menyetar platina ya, yang saya tentukan di sini ya, ada 3 ya, yaitu saya gunakan ini mobil plus pilar sama kunci rimpas 19 untuk memutar poros knob
ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah nanti pada saat memutar puli poros engkolnya ya, menggunakan ini ring 19 ya, kita putar pada pulinya. Nah, putar sekiranya nanti pada celah pada penjualan pada platina itu atau pada istilahnya namanya itu running block platina itu bersentuhan dengan poros scan-nya ya, poros scan daripada distributor. Pada saat menggunakan filler begini, sebelum kita gunakan untuk mengukur celah platina atau mengukur celah platina ya, perlu kita bersihkan dulu dengan kain lap ya. Jadi kedua baut ini kita kendorkan dulu ya, baut dudukan platina dan baut penyetel platina ya. Jadi keduanya kita kendorkan dulu ya. Nah, setelah dikendorkan ya, filler ini bisa kita masukkan ke di antara celah platina ini ya. Posisinya seperti ini ya. Posisinya itu filler harus sejajar ya, lurus dengan celah platina. Oke, setelah seperti ini ya, kita tahan fillernya supaya tidak bergeser ya. Kita bisa gunakan obeng plus ini untuk mengencangkan kedua baut platina ini. Setelah platina kita setel ya, kita juga dengan menggunakan obeng seperti ini ya. Nah, di sini lihat, perhatikan ada bisikan api pada ini celah platina ya. Kedua celah itu ketika dikasih pengantar akan mengeluarkan api ya. Kabel busi ya kita pasang. Untuk memasang kabel busi ini harus sesuai dengan urutan pengapian. Kalau untuk mobil kijang ini yaitu urutan pengapiannya yaitu dari busi 1 ya, busi 1, terus kemudian ke ini ya, busi 3 ya. Jadi 1, 3 ya, untuk 3, 4, 2 ya. Oke, baiklah, kita bisa coba nyalakan mesin kijang ini. Nah, kita nyala ya. Ini ternyata di atasannya itu pada platinanya ya, setelah platinanya tiangnya ya itu. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya apa tadi kok kenapa nggak nyala ya? Sebabnya ya. Karena orang kurang stabil. Karena pelatihannya kurang stabil. Ada yang lain? Ya. Karena pelatihannya kurang stabil atau mungkin bisa dikatakan kurang pas. Ya. Mungkin ada jawaban lain? Ini ya yang saya pegang platina. Platina itu ibaratnya kayak saklar untuk menghidupkan dan mematikan arus listrik kumparan primer koil. Karena kan di koil pengapian itu kan ada dua kumparan, primer sama sekunder. Kalau primer itu, sekunder ini kan yang nanti ke busi ya, mutual induksi, yang tegangan tinggi yang ke busi. Tapi pengapian belum bisa
masuk ke busi, bila mana pada primer coil ini tidak terjadi busi. Ibaratnya ditutup, harusnya kemasan melalui platina. Ketika platina membuka, kan hilang ya, kumparan primernya mati kemagnetannya, terus dia berpindah ke kumparan sekunder, terus lari ke busi seperti itu. Saya akan menanyakan tentang ini ya, medianya. Nah, cara kerja sistem pengapian konvensional itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu saat platina masih menutup dan saat platina masih membuka. Jadi platina masih tertutup dan platina sudah terbuka. Jadi cara kerjanya apa ini? Tertutup, ya ini platina, terus terbuka. Ya, itu bisa jelaskan di sini. Cara kerjanya bagaimana? Ya, pertama di sini dicatat ya, nanti dicatat. Arus listrik ya, arus ya, kita bilang arus listrik ini dari positif baterai. Karena dari baterai kan dimasukkan, digolongkan ya, ground. Ini mengalir menuju ke kunci kontak. Ini kunci kontak. Kalau dijelaskan di sini jelas ada sikringnya ya, ada sikring. Tapi itu bisa digambarkan. Namun ini cara kerjanya begini. Lalu dari pos baterai, ya, dari positif baterai mengalir ke menuju ke kunci kontak. Dan kunci kontak ini nanti masuk ke kunci kontak terminal G. Kan kunci kontak kan ada terminal B, ACC, IG sama ST. Kalau untuk pengapian kan ini IG. Yang kita pakai terminal IG. B kan baterai, IG kan ignition ya. Mengalir ke kunci kontak B, ya terminal B, terus kemudian menuju dari terminal IG kunci kontak, terus menuju ke kumparan primer. Nah, ini ada tadi saya jelaskan ya, kumparan ada coil kan ada primer, ada sekunder, ya. Terus dari kumparan primer coil ini harus akan menuju ke dan di dalam sebuah itu kan ada platina, ya ada platina. Nah, ada platina. Nah, di sini digambarkan platinanya masih tertutup, ya masih menutup. Berarti arus dari primer coil langsung menuju ke mana? Ke massa ya, ke massa, ke massa. Ya, sehingga karena arus positif baterai mengalir ke massa, tapi dia melalui kumparan primer coil, sehingga pada kumparan primer coil terjadi yang namanya kemagnetan, ya, atau induksi diri. Jadi koilnya itu kan induksi. Tahu ya, induksi artinya dia itu terjadi yang namanya kemagnetan juga. Karena kan kelas baterai melalui primer coil terus langsung ke massa. Kan platinanya kan menutup, ya kan? Terus langsung ke jadi ini. Nah itu. Ini cara kerjanya sampai itu saja. Terus cara kerja yang kedua, ya, cara kerja yang
induksinya berpindah dari kumparan primer menuju ke sekunder. Nah, di sekunder ini bukan self induksi lagi, bukan induksi diri lagi, tapi ini sudah mutual induksi. Nah, mutual induksi arti tegangannya itu naik berkali-kali lipat. Kalau yang tadinya di kumparan primer cuma 300 volt, ya sekitar 300 volt tegangannya. Kalau sudah ke sekunder, ini tegangannya langsung naik menjadi kurang lebih 20 kilovolt. Untuk lebih memahami ini, bisa kita lihat video ini ya. Koil, sama yang saya jelaskan tadi ya. Platinanya kan menutup ya, platina menutup. Nah, dari sini fungsi kontak ke kumparan primer ya, terus menuju ke negatif koil ya. Di sini kan plus koil, negatif koil. Kalau yang tengah kan tegangan tinggi ini. Nah, dari sini negatif koil kan pasti kan akan menuju ke massa ya. Ya, yang memassakan ini ya, arus koil itu ke massa atau tidak, ini yang mengatur adalah platina. Nah, ya, kita teruskan ya. Di sini ada keterangan kondensor atau kapasitor. Oke, pada komponen ini ya, kapasitor ini dia itu berfungsi untuk apa? Menyerap arus dari percikan platina ini. Jadi kalau platina membuka, itu kan terjadi loncatan api di sini kan? Nah, ini biar tidak terlalu besar, ya disimpan dulu di sini pada kapasitor, ya diserap. Kalau coba aja dipraktekkan, kalau tanpa kapasitor bisa hidup, nggak bisa hidup, tapi nanti lama kelamaan platinanya akan terbakar. Terus kemudian bisa ke sini, ya. Saya tampilkan ke, ada tambahan tadi. Kita sudah ke mendiagnosisnya. Kan perhatikan di sini. Ini semacam kayak kontak yang tengahnya ini berlubang sebenarnya. Nah, ini kalau kontaknya berlubang. Terus yang sering terjadi kerusakan di sini itu terjadi keausan. Ya. Karena kan ya jelas kan, karena ini buka nutup. Kalau buka kan terjadi loncatan api, ya, ada kontaknya sehingga ada kerak ya di sini. Ada keraknya ya. Nah, ini karena tadi yang namanya proses buka nutup. Ada loncatan api di sini sehingga ya platina bekerja. Makanya ya ini kalau sudah tidak bisa disetel atau mungkin disetel tapi kok tidak bisa maksimal lagi, tidak bisa normal lagi, harus diganti. Oke ya, coba langsung saja
seperti biasanya berputar ya. Ini dengan ini sebelah sini langsung. Kita SD lokal sini. Coba perhatikan ini. Nah ini tugasnya ya. Coba masing-masing kelompok salah satu anggotanya nulis ini. Nulis tabel ini dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba ditulis dulu. Contoh gejala misal ya, mobilnya tersendat-sendat, atau mungkin kalau jalan terjadi ledakan-ledakan pada knalpot. Nah kemungkinan penyebabnya apa? Terus cara memperbaiki bagaimana caranya? Paham tidak? Coba silakan berdiskusi. Coba masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan deh. Salah satu ke sini coba. Bisa sini juga. Bisa terus di sini. Amin apa? Amin. Di kantor. Wiranto. Tidak. Ya kan? Itu mengira-ngira. Analisanya itu bagaimana? Jadi 5 menit lagi, silakan. Kelompok mana yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mempresentasikan hasil Ya, dari teman saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yaitu tentang mobil mesin yang tidak bisa hidup atau tidak bisa nyala. Adapun penyebabnya, busi mati atau ditusuk berlebihan. Kedua, kabel tegangan tinggi atau bocor atau berlebihan. Ketiga, kabel tidak terpasang. Cara mengatasinya, ganti busi atau berikan. Kedua, ganti kabel tegangan tinggi. Ketiga, pasang rotor. Sekian dan terima kasih. Gejalanya nanti apa? Gejalanya Mesin tidak bisa hidup atau nyala. tidak hidup Atau apa? businya tidak bisa nyala. Jadi gejalanya businya mati. Kemungkinan penyebabnya apa saja tadi? Busi mati atau defisit berlebihan, kabel tegangan tinggi bocor berlebihan, atau tidak terpasang. Itu penyebabnya itu ya. Ada 3 itu. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Gejala terjadi ledakan di knalpot. Kemungkinan penyebabnya busi kotor, platina kotor saat pengapian terlalu mundur. Cara mengatasi: bersihkan busi atau ganti busi. Bersihkan platina atau menggantinya. Yang ketiga, setel saat pengapian. Ya. Coba ulangi. Yang gejalanya tadi apa? Gejalanya terjadi ledakan di knalpot. Kemungkinan penyebabnya businya kotor, platina atau platina motor saat pengapian terlalu mundur. Cara mengatasi: bersihkan busi atau ganti busi. Bersihkan platina atau ganti platina. Kemudian
kemudian setel saat pengabdian. Tuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya? Beri ya? Silakan. Saya pernah melihat di Marcos pada mobil beredar-edar kapal sebabnya. Kemungkinannya isinya kotor. Tempat lain. Kemungkinannya juga kotor saat pengabdian terlalu mundur. Ya, boleh. Bahan bakarnya terlalu irit, sisa terbuang yang tidak terdapat dalam ruang pembakaran mobil atau pendingin. Adanya kerusakan pada penyuplai udara bersih ke bawah pembakaran pada mobil dan bisa juga disebabkan karena paru-paru mobil. Itu penyebab lain. Penyebab lainnya itu mungkin ada yang bisa menambahkan lagi penyebab lain. Nopal, Edri, kenapa bisa meledak? Kita nanti gejala apa nanti? Gejalanya kenapanya terjadi ledakan di knalpot. Nah, jadi ledakan di knalpot. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau tambah? Masuk ke depan. Karena platinanya biasanya terbuka dan tertutup, terjadinya ada kerak di tempat terbuka dan tertutupnya tempat platina. Dijelaskan penyetelan platina tadi pakai bilang ukuran 0,50 sampai 0,50 untuk menghasilkan suhu bulan sebesar minus 52 derajat. Ya. Ada toleransinya sekitar 6 derajat. Jadi kalau 52 plus minus 6 derajat itu maksudnya 42 kurangi 6 dari 40. Nah, ya betul ya. Tambahan berapa dengan 2? 5, 8. Berarti suku buahnya harus sekitar 46 sampai 50. Jadi itu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tentang kerusakan pada sistem pengabdian konvensional. Satu, mesin sulit hidup atau percikan api di besi kecil. Kemungkinan penyebab deposit atau menimbulkan kerak di busi berlebihan. Yang kedua, kabel tegangan tinggi bocor. Ketiga, tutup distributor kotor. Dan cara mengatasinya, bersihkan atau ganti busi langsung. Yang kedua, ganti kabel tegangan tinggi. Dan yang ketiga, bersihkan terminal ditutup distributor. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan kalau ada yang sudah. Ya. Bagaimana cara Membersihkan platina cukup simpel hanya dengan amplas. Kita waktu pengabdian kan biasa dibersihkan, terus kan masuk kadang di dalamnya itu. Apa yang terjadi? Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanyakan? Apa penyebab busi satu tidak ada pengabdian tapi busi lain memiliki pengabdian? Karena di kabel dengan tegangan tingginya tidak normal atau rusak. Ya, harus diganti. Ya. Salah satu jawabannya itu, ya. Penyebabnya karena busi kan menandakan keadaan busi itu kan menandakan keadaan mesin, ya. Oke, cukup sekian dari dulu. Mungkin sekian dari hasil kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Semua kelompok sudah menggambarkan presentasinya. Ya. Jadi gini, kalian sudah melakukan penyetelan platina sesuai ukuran, sudah menyetel saat pengapian. Tapi kalau businya itu masih tetap basah, kena oli, kira-kira penyetelan yang kalian lakukan itu percuma tidak? Percuma saja. Oke ya. Yang sering terjadi, busi itu basah kena oli. Karena untuk diagnosanya kenapa kok busi itu bisa kena oli, terus menyebabkan busi itu apinya melemah. Yang pertama ya kan dia karena penyebab busi itu kan di mesin, seal clamp-nya bocor, bisa? Nah kalau seal clamp itu bocor, oli yang ada di kepala silinder kan masuk ke ruang bakar, kan tidak boleh ya oli itu masuk ke ruang bakar, sehingga kan knalpotnya kan berwarna putih, karena oli kan terbakar, betul tidak? Nah itu sehingga busi ya tetap kena dampaknya di situ. Mungkin ada ditanyakan lagi sebelum saya kasih penugasan untuk kalian kerjakan di rumah. Tidak ada, sudah jelas. Nanti tugasnya ini kalian mengerjakan latihan soal ya. Nanti saya kirim ke grup WA ya, grup WA masing-masing ya. Soalnya pilihan ganda seperti ini ya, ini ya. Nanti ini contoh aja, hanya 5 soal. Ini contoh di sini hanya salah satu ini saja. Contohnya ini misal seorang mekanik saat melakukan boot up, nyetel pengapian, juga kemudian nyetel putaran idle. Menurut analisa saudara, prosedur tersebut adalah benar atau salah? Terus jawabannya apa? Nah, ini salah satunya masih dengan kelompoknya. Nanti tetap penilaiannya individu. Bisa dipahami? Jelas, ada yang ditanyakan lagi? Saya tutup pembelajarannya. Oke, kalau sudah jelas semua, ini karena materi waktunya sudah hampir selesai. Silakan mejanya dirapikan, bukunya semuanya masukkan kotak, terus baris lagi. Dengan sebelah kanan, gerak. Gerak di depan, gerak. Kita akan mencoba mempraktekkan di media, di mobil.